Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Alifia Bunga Saskia dengan NIM B2B020035 dan saya sendiri Muhammad Lupitasari dengan NIM B2B020049 dan Rida Rihadatul Azizah dengan NIM B2B020051. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait akar bilangan kompleks dan fungsi bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Sebuah bilangan kompleks dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, Z sama dengan X plus IY. Yang kedua, Z sama dengan dalam kurung X, Y. X adalah bilangan real dan Y adalah bagian imaginernya. Dan bisa ditulis sebagai RE dalam kurung Z sama dengan X, IM dalam kurung Z sama dengan Y. Contoh 2 plus 3I. RE2 plus 3I sama dengan 2. IM2 plus 3I sama dengan 3. Bilangan kompleks digambarkan seperti pada gambar di samping yang ada grafiknya. Ilustrasi dari bilangan kompleks. Z sama dengan X plus Y dalam medan kompleks. Bagian yang sebenarnya adalah X dan bagian imaginernya adalah Y. Yang kedua, bentuk polar. Bilangan kompleks untuk koordinat bidang polar R, θ dapat dibuat hubungan sebagai berikut. X sama dengan R cos θ, Y sama dengan R sin θ, R sama dengan Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Θ sama dengan arc Z plus arc tangan Y per X. R disebut modulus Z, θ disebut argumen Z. Jadi X dapat ditulis dalam bentuk X sama dengan R cos θ plus I dalam kurung R sin θ sama dengan R dalam kurung cos θ plus I sin θ. Bisa dilihat pada grafik ataupun gambar di sampingnya. Untuk memudahkan, dapat digunakan sifat operasi pada bidang kompleks dengan Z1 sama dengan R1 cos θ1 plus imajiner R1 sin θ1. Z2 sama dengan R2 cos θ2 plus imajiner R2 sin θ2. Yang pertama perkalian Z1 dikali Z2 sama dengan R1 kali R2 dalam kurung cos θ1 plus θ2 plus imajiner sin dalam kurung θ1 plus θ2. Yang kedua pembagian Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 cos dalam kurung θ1 min θ2 plus I sin dalam kurung θ1 min θ2. Hasil operasi tersebut menggunakan sifat cos θ1 plus minus θ2 sama dengan cos θ1 cos θ2 plus minus sin θ1 sin θ2. Yang kedua sin θ1 plus minus θ2 sama dengan sin θ1 cos θ2 plus minus cos θ1 sin θ2. Selanjutnya contoh soal. Diketahui Z1 sama dengan 1 plus I dan Z2 sama dengan akar 3 plus I. A. Tentukan modulus Z1, Z2 dan nilai prinsipil argumen Z1, Z2. Yang B. Tentukan modulus Z1 per Z2 dan nilai prinsipil argumen Z1 per Z2. Selanjutnya untuk jawaban. Jika Z1 dan Z2 ditulis dalam bentuk polar, maka Z1 sama dengan akar 2 cos pi per 4 plus I sin pi per 4. Z2 sama dengan 2 cos pi per 6 plus I sin pi per 6. Yang A, Z1 Z2 sama dengan 2 akar 2 cos dalam kurung pi per 4 plus pi per 6 plus I sin dalam kurung pi per 4 plus pi per 6 sama dengan 2 akar 2
cos 5pi per 12 plus I sin 5pi per 12, sehingga modulus Z1 Z2 sama dengan 2 akar 2 dan argumen Z1 Z2 sama dengan 5pi per 12. Lalu yang B, Z1 per Z2 sama dengan akar 2 per 2 dalam kurung cos pi per 4 min pi per 6 plus I sin dalam kurung pi per 4 min pi per 6 sama dengan akar 2 per 2 dalam kurung cos pi 12 plus I sin pi per 12, sehingga modulus Z1 per Z2 sama dengan akar 2 per 2 dan argumen dalam kurung Z1 per Z2 sama dengan pi per 12. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alivia. Akar bilangan kompleks. Dari hasil operasi perkalian bentuk polar dapat diperoleh bentuk pangkat bilangan kompleks Z pangkat N, yaitu Z pangkat N sama dengan R kali bla 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 sampai kali R cos dalam kurung theta plus bla 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 sampai plus theta ditambah im sin dalam kurung theta plus bla 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 sampai plus theta sama dengan R pangkat N cos theta plus im sin theta. Bentuk pangkat Z pangkat N dikenal dengan rumus de Moivre, yang dari bentuk tersebut dapat diturunkan bentuk akar NZ yang diperoleh dengan cara sebagai berikut. 1. Diketahui bentuk akar bilangan kompleks akar NZ sama dengan W. W mempunyai bentuk polar W sama dengan R cos beta plus im cos beta, sedangkan Z sama dengan R dalam kurung cos theta plus im cos theta. Nilai R dan beta ini akan dicari berdasarkan nilai R dan theta. Dari bentuk W sama dengan akar NZ dapat diperoleh bentuk W pangkat N sama dengan Z. Dari rumus de Moivre, W pangkat N sama dengan R pangkat N dalam kurung cos N beta plus im cos N beta sama dengan Z. Maka didapatkan persamaan berikut. R pangkat N sama dengan R. N beta sama dengan theta plus 2 pi K. K adalah bilangan bulat. Nilai R dan beta bisa diperoleh R sama dengan R pangkat 1 per N, beta sama dengan theta plus 2 pi K per N, yaitu K bilangan bulat. Jika dicoba memasukkan nilai K mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya, akan diperoleh bahwa nilai beta akan kembali periodik untuk K sama dengan N, yang artinya nilai W akan sama untuk K sama dengan 0 dan K sama dengan N. Nilai W akan sama untuk K sama dengan 1 dan K sama dengan N plus 1, dan seterusnya. Karena diinginkan nilai W yang berbeda saja, maka beta sama dengan theta plus 2 pi K per N untuk K sama dengan 0, 1, bla 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 sampai N min 1. Jadi, akar-akar yang dicari adalah W1, W2, sampai Wn, di mana untuk K sama dengan 0, yaitu W1 sama dengan R pangkat 1 per N, cos theta per N plus im sin theta per N. K sama dengan 1, yaitu W2 sama dengan R pangkat 1 per N, cos theta plus 2 pi per N plus im sin theta plus 2 pi per N. K sama dengan N min 1 menjadi Wn sama dengan R pangkat 1 per N cos theta plus 2 N min 1 pi per N plus 1 sin theta plus 2 N min 1 pi per N. Untuk kasus khusus N sama dengan 2, yaitu akar bilangan kompleks yang berbentuk akar Z, dapat juga dicari dengan menggunakan persamaan berikut. Akar Z sama dengan plus minus akar mutlak Z plus X per 2 ditambah sin Y im akar mutlak Z plus X per 2. Dengan ketentuan sin Y sama dengan 1 jika Y lebih besar sama dengan dari 0 dan sin Y sama dengan 1 jika Y kurang dari 0. Rumusan ini diperoleh dengan menggunakan sifat cos theta sama dengan 2 cos kuadrat dalam kurung theta per 2 min 1
dan cos theta sama dengan 1 min 2 sin kuadrat dalam kurung theta per 2. Contoh, tentukan semua nilai Z yang memenuhi Z pangkat 3 plus 1 sama dengan 0. Jawab, Z pangkat 3 plus 1 sama dengan 0, Z pangkat 3 sama dengan min 1, Z sama dengan akar pangkat 3 dari min 1, yaitu bentuk akar pangkat 3. Bilangan kompleks min 1 memiliki R sama dengan 1 dan theta sama dengan pi. Jika W1, W2, bla 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 sampai Wn adalah akar-akar dari akar pangkat 3 dari min 1, maka K sama dengan 0, yaitu W1 sama dengan 1 cos pi per 3 plus im sin pi per 3 sama dengan 1/2 plus 3/2 im. K sama dengan 1, yaitu W2 sama dengan 1 cos pi plus 2pi per 3 ditambah im sin pi plus 2pi per 3 sama dengan min 1. K2 sama dengan W3 plus 1, W3 sama dengan 1 cos pi plus 4pi per 3 plus im sin pi plus 4pi per 3 sama dengan setengah plus akar 3/2 im. Jadi akar-akar yang dimaksud adalah setengah plus 2/3 im min 1 dan setengah plus 3/2 im. Baik, yang selanjutnya ada fungsi turunan kompleks, di mana diketahui fungsi bilangan kompleks yang berbentuk fz sama dengan u xy plus iv xy. Fungsi tersebut ekuivalen dengan dua fungsi real u xy dan v xy, di mana yang masing-masing tergantung pada dua variabel real, yaitu x dan y. Untuk limit fungsi, ada limit z mendekati z0, fz sama dengan L, di mana pengertian limit fungsi adalah untuk semua z yang dekat dengan z0, maka nilai fz akan dekat dengan nilai L. Lalu pengertian dekat dengan z0 adalah bilangan kompleks yang terletak di dalam cakram buka dengan pusat z0 dengan jari-jari yang sangat kecil, di mana fz dikatakan kontinu di titik z0 jika limit z mendekati z0 fz sama dengan fz0. Lalu fz dikatakan diferentiabel di titik z0 mendekati f aksen z0 jika limit delta z mendekati 0 fz min fz0 per delta z sama dengan f aksen z0 ada, atau limit z mendekati z0 fz min fz0 per z min z0 sama dengan f aksen z0 ada. Yang selanjutnya adalah contoh soal, di mana soal yang pertama yaitu periksa apakah 2x plus i2y mempunyai turunan, dan jika ada tentukan turunannya. Nah, langkah yang pertama adalah fz sama dengan f xy sama dengan 2x plus i2y. Lalu kita turunkan menjadi f aksen z sama dengan limit delta z mendekati 0 fz plus delta z min fz per delta z sama dengan limit delta z mendekati 0 fx plus iy plus delta x plus iy min fx plus iy per delta x plus iy sama dengan limit delta z mendekati 0 fx plus delta x plus i kali y plus delta y min fx plus i y per delta kali x plus iy sama dengan limit delta z mendekati 0 2x plus 2 delta x plus 2i kali y plus delta y min 2 kali x plus iy per delta x plus iy. Maka ditemukan hasilnya yaitu 2 dan limitnya ada. Jadi fungsi bilangan kompleks fz sama dengan 2x plus i2y mempunyai turunan yaitu f aksen z sama dengan 2. Dan untuk contoh soal yang kedua adalah diketahui fz sama dengan 3z kuadrat plus 2z, maka tentukan f aksen 1 plus i. Nah, caranya dengan diketahui fz sama dengan 3z kuadrat plus 2z,
Jika fz diberikan dalam bentuk variabel z saja, maka dapat diturunkan secara langsung dengan aturan penurunan biasa. Maka f aksen z sama dengan 6z plus 2, sehingga f aksen 1 plus i adalah 6 kali 1 plus i plus 2. Maka hasil akhirnya adalah 8 plus 6i. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.